Partai Amanat Nasional Kota Depok resmi menggelar musyawarah daerah ke-6 di Hotel Bumi Wiyata, di kawasan Margonda, Minggu 21 Desember 2025. Acara yang digelar ini dihadiri ratusan kader Partai Amanat Nasional dan menegaskan komitmen partai untuk memperkuat konsolidasi di tingkat lokal. Musda ke-6 PAN ini mendapatkan perhatian khusus. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, hadir melalui telekonferensi memberikan arahan dan motivasi kepada para kader. Kehadiran Zulkifli Hasan menjadi simbol pentingnya momen ini bagi internal Partai Amanat Nasional, sekaligus menunjukkan keseriusan partai menghadapi berbagai agenda politik mendatang. Selain kader Partai Amanat Nasional, acara Musda Partai Amanat Nasional juga dihadiri Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Selain itu tanpa hadir pula tokoh-tokoh lintas partai, termasuk dari Golkar, PPP, Gerindra, PDI Perjuangan dan PSI. Kehadiran mereka menegaskan nilai kolaborasi dan sinergi politik di tingkat Kota Depok, di tengah dinamika politik lokal yang semakin dinamis. Dalam forum tersebut, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi menetapkan 4 formatur kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok periode 2025-2030 sebagai langkah awal dalam pembentukan struktur kepengurusan baru. Dalam sambutan yang dibacakan oleh perwakilan DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Musda menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan meneguhkan arah perjuangan partai. Hasil musyawarah menetapkan 4 formatur yang akan mengawal jalannya program partai ke depan. Nama-nama yang ditetapkan antara lain Igun Sumarno, Iwan, Denny Kartika, dan Hasbullah Rahmat. Penetapan formatur ini diharapkan memperkuat struktur internal PAN sekaligus menyiapkan kader-kader partai menghadapi tantangan politik di Kota Depok. Nama Igun Sumarno kembali mencuat sebagai figur sentral dalam dinamika internal Partai Amanat Nasional Kota Depok. Penetapannya sebagai salah satu formatur kepengurusan Partai Amanat Nasional Kota Depok periode selanjutnya menegaskan perannya dalam menentukan arah baru partai berlambang matahari tersebut. Menurut Igun Sumarno, penunjukan formatur ini sekaligus menjadi jawaban atas penantian panjang kader Partai Amanat Nasional Kota Depok terhadap kepastian kepemimpinan dan arah organisasi. Musyawarah daerah diposisikan sebagai titik akhir dari proses internal yang selama ini berlangsung, sekaligus gerbang menuju fase konsolidasi berikutnya. Tak hanya fokus pada penataan struktur kepengurusan, Igun Sumarno juga menaruh perhatian juga diarahkan pada strategi penguatan basis suara. Partai Amanat Nasional Kota Depok memandang relawan di setiap tempat pemungutan suara sebagai elemen kunci dalam membangun kerja politik yang berlapis, terstruktur, dan berkelanjutan. Relawan TPS akan difungsikan sebagai simpul penggerak pemilih di wilayah masing-masing, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan kader dan calon legislatif di semua tingkatan. Skema teknis terkait jumlah serta mekanisme kerja relawan akan dirumuskan secara bertahap oleh partai. Dalam evaluasi internal, posisi Partai Amanat Nasional di Kota Depok kembali disorot. Partai ini pernah mencatatkan diri sebagai salah satu kekuatan dominan dengan perolehan hingga 7 kursi di DPRD Kota Depok, capaian yang kini dijadikan tolok ukur untuk agenda kebangkitan politik. Igun Sumarno optimis kebangkitan Partai Amanat Nasional Kota Depok juga dikaitkan dengan konfigurasi kekuatan politik daerah. Sinergi koalisi yang berhasil memenangkan kepemimpinan Kota Depok diyakini akan menciptakan efek domino, memperkuat elektabilitas partai di tingkat legislatif. Dengan pengalaman, konsolidasi internal, dan strategi penguatan basis suara, Partai Amanat Nasional Kota Depok menatap fase baru perjalanan politiknya, dengan target mengembalikan kejayaan dan memperkuat peran sebagai kekuatan signifikan dalam peta politik daerah. Kan Depok ini sebetulnya PAN ini ada PAN paling kuat di Depok. Kita pernah 7 kursi, 6 kursi, 5 kursi, 4 kursi, 2 kursi. Ini bahan evaluasi juga buat saya sih. Nah sekarang ini kami yakinkan ini harus tahun kebangkitan kita, di mana kita sama-sama tahu bahwa PAN ini kan koalisi pengusung yang menang, yaitu Pak Sufyan Suri dengan Pak Chandra Rahmansyah. Jadi kami yakin efek domino dari kekuatan kepala daerah itu secara simultan akan masuk kepada kekuatan partai politik, sehingga pada saat terjadi sinergitas yang bagus, yakin kita pun akan menikmati di dalamnya. Nah ini dan saya yakin ya, PAN ini kan sekarang kita sangat strategis kita. Ya, di pusat kita itu koalisi permanen dengan Gerindra sampai dengan ke daerah. Dan kami PAN itu sudah dididik partai yang setia.
Iya, ke Prabowo berapa kali? Tapi kita tidak. Sekarang alhamdulillah nih, ya koalisi kita dengan Kamal Gerindra ya, ini saya kira kan wajib ya minimal kembali 6 kursi sesuai tahun dan itu ada tanggung jawab di pundak saya. Saya minta teman-teman juga untuk bisa mendorong mendoakan itu. Oh yakin ya, kalau yang pasti kalau yang namanya koalisi itu udah berkewajiban, tetapi tetap kita juga akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk kebaikan Kota Depok. Gitu. Oke gitu kali ya. Ketua, terkait formatur udah ada bocoran nih Ketua dari Kalau formatur kan sudah ditentukan Pak. Jadi itu dari berempat itu bermusyawarah kan nanti ketua siapa, sekretaris siapa, bendara siapa. Dari nomor urut sudah bisa dilihat. hasilnya kapan? Mungkin tidak lama lagi ya, 2 sampai 3 sampai 1 minggu. Udah ada bocoran siapa ketua, siapa sekretaris, siapa gitu. Saya kira dari nomor urut sudah tahu. Oh, siap. Yang sudah disebutkan sama ketum itu, kalau ketua sekretaris bendara itu kan itu pasti sudah paham gitu yang dibacakan itu, maka seperti itulah. Tidak kriteria kalau yang namanya untuk formatur ketua sekretaris bendahara ya dari nomor urut saja sudah representasi untuk mewakili yang lain. Iya. Karena teman-teman wartawan sudah paham Ya. Ya, Harapannya mungkin dengan harapan kita yang pertama tadi saya bahwa dengan ada musda ini ya kita evaluasi dulu belakang kekurangan kelebihan kita. Mudah-mudahan kita saat musda ini berakhir dan kita menuju ke pengurusan yang baru, harapan saya itu pengurus yang baru itu adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin mewakafkan dirinya ya untuk berbakti ke masyarakat melalui Partai Amanat Nasional. Jadi bukan kita hanya numpang nama di situ, walaupun dia menjadi elit politik, kedudukan di atas, tapi tidak bermanfaat buat masyarakat, ya buat apa gitu. Nah, jadi saya sih terus terang saja, tidak terlalu pinter ya, bodoh-bodoh dikit, tapi memang dia orangnya dekat dengan masyarakat, ya kan? Dia bermanfaat dengan masyarakat, itu yang lebih penting ketimbang orang pinter jauh dengan masyarakat. Akibat kenapa partai tidak dikenal oleh masyarakat? Ya mungkin kita pengurus yang jarang ke masyarakat juga gitu kan. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan pengurusan baru nanti betul-betul dia mengabdikan kan dirinya kepada Partai Amanat Nasional sebagai representasi untuk mengayomi masyarakat. Musyawarah Daerah ke-6 Partai Amanat Nasional Kota Depok menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan arah perjuangan partai ke depan. Dengan formatur yang telah ditetapkan, Partai Amanat Nasional Kota Depok menargetkan perolehan 8 kursi di DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat peran politik dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dari Depok, Adi Kandung Suara Pendidikan, mengabarkan.